Jadi kesimpulannya, kalau kita menghutangi itu yang perlu kita jaga pertama dalam hal penagihan, jangan melebihi daripada persyaratan harga yang ditentukan. Yang kedua, jangan sampai menagih itu mengganggu atau menyakiti orang. Yang ketiga, dianjurkan dalam menagih itu menurunkan harga daripada yang ditentukan semula. Yang keempat, memberi tempo kepada mereka yang tidak mampu untuk membayarnya. Nah, itu ihsan bagi orang yang bertindak sebagai menghutangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ats-tsalitsu bi istifa'is saman wa sa'irid duyun wal ihsanu fihi marratan bil musamahati wa hatil ba'di wa marratan bil imhali wa ta'khir wa marratan bil musahalati fi talabi jaudatin naqdi wa kullu dhalika mandubun ilaih wa mahsusun alaih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an sahlal bay' sahlal syira' sahlal qada' sahlal iqtida. Fal yagtanim du'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ismah yusmah laka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man anzara mu'siran aw taraka lahu hasabahullah hisaban yasira. Wa bi lafzin akhar azallahu Allah tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan kana musrifan ala nafsihi husiba falam yujad lahu hasanah. Faqila lahu hal amilta khairan qattu faqala la illa anni kuntu rajulan udayinun nas fa aqulu li fityani samihul musira wa anzirul mu'sir wa fil lafzin akhar wa tajawazu anil mu'sir wa qala Allah ta'ala nahnu ahaqqu bidzalika minka fatajawazallahu anhu wa ghafara lahu ila akhir. Yang ketiga daripada penjelasan mengenai ihsan dalam muamalah, yaitu dalam memenuhi harga dan seluruh hutang-hutang. Dalam memenuhi harga maksudnya adalah dalam menuntut pembayaran dan seluruh hutang-hutang. Artinya kita berjual beli dengan seseorang, lalu orang tersebut bayarnya bertunda daripada akad. Misal 2 hari minta tempo pembayarannya, 3 hari minta tempo, atau sebulan minta tempo. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bersifat ihsan dengan mereka itu dan berbuat baik padanya sekali waktu dengan berbuat murah dan menurunkan sebagiannya. Misalnya harga pakaian itu 10.000 rupiah, lalu kita hutangi orang tersebut sebulan. Nah, begitu sampai sebulan kita potong harganya
jadi 9.500. Nah ini ngarannya ihsan di dalam muamalah. Sebaliknya dengan rentenir, sebaliknya dengan kredit. Orang berjual beli kredit itu walaupun dibolehkan, cuma jauh daripada ihsan. Kenapa? Karena makin lawas makin larang harganya. Berhutang 1 tahun lawan berhutang 2 tahun beda harganya. 3 tahun makin larang lagi. Nah sedangkan di dalam anjuran agama, kalau kita menghutangi orang itu makin lawas orang bayar, mestinya makin dimurahkan. Kenapa? Karena berartinya kada mampu bayar. Orang yang kada mampu bayar itu mestinya dimurahi, jangan dilarangi. Nah itu termasuk ihsan. Sekali waktu dengan berbuat murah dan menurunkan sebagiannya. Sekali waktu dengan penundaan. Misalnya janji sebulan. Nah sampai sebulan kita tambah waktu. Ayo jadi jam 2 bulan hanya bayar. Nah ini termasuk ihsan, berbuat baik dalam muamalah ngarannya. Harga tetap 10.000, cuma ditambah tempo menjadi 2 bulan. Itu termasuk ihsan. Dan sekali waktu dengan kemudahan dalam menuntut baiknya uang. Orang yang membayari ini kadang-kadang duitnya macam-macam. Ada duit yang baik, ada duit yang rabit, ada yang duitnya sepanggal hilang. Kalau kita ihsan dalam berjual beli, nah kita menerima duit apapun yang dibayari orang tersebut. Nah termasuk ihsan. Kada berpilih lawan duit. Seluruhnya itu disunnatkan dan dianjurkan atasnya perbuatan-perbuatan seperti tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mra'an sahlal bai' sahlal syira, sahlal qadha, sahlal iktidha. Artinya, ujar Nabi kita, semoga Allah memberikan rahmat. Artinya lagi, ya Allah berikanlah rahmatmu, ujar Rasulullah, kepada seseorang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam menunaikan, membayar hutang, dan mudah dalam menerima penunaian, mudah dalam menagih hutang. Nah, jadi orang yang berjual beli dengan cara seperti tadi, itu dia mendapat bagian daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji seminggu, sampai waktunya kita tunda hutang yang kami seminggu itu biar 10 hari hanya kami bayari kada apa-apa. Nah itu ihsan, berarti kita sudah dapat doanya Rasulullah ini. Atau orang berhutang seminggu 10.000 rupiah, sampai waktunya potong 5.000, potong 500 rupiah jadi 9.500. Nah ini ihsan, maka dia masuk di dalam doanya Rasulullah tadi, berikanlah rahmat kepada mereka itu, kata Rasulullah. Maka hendaklah ia mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia berusaha agar dapat masuk di dalam orang-orang yang didoakan oleh Nabi tadi. Maka hendaklah ia mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ismah yusmah laka. Artinya bermurah hatilah kamu, maka kamu diberi kemurahan hati. Ada yang menafsirkan hadis ini, berbuat baiklah kamu kepada orang atau maafkanlah orang tersebut, niscaya kamu akan dimaafkan Allah. Niscaya Allah akan berbuat baik kepadamu.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran au tarakalahu hasabahullah hisaban yasira. Artinya barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang sedang kesulitan atau ia membiarkan baginya, maka Allah menghisapnya dengan hisap yang mudah nantinya di akhirat. Kita berhutang janji 10 hari, sampai 10 hari ternyata ini sulit untuk membayari, kita tambah tempo jadi 20 hari. Sampai 20 hari nya kada kau bayar, kita tambah lagi tempo 30 hari. 30 harinya kada kau bayar, beriakan sama sekali. Tarakalahu artinya atau ia membiarkan baginya, maka Allah menghisapnya dengan hisap yang mudah. Di sini Rasulullah kadang menjelaskan hutangnya berapa. Hutang 10.000 aja kah? Masuk dalam sini. Hutang 50.000 aja kah? Masuk juga. Hutangnya 1 juta masuk juga. Jadi kalau orang ada hutang lawan kita 50.000, janji seminggu kada kau bayar, kita beri tempo 2 minggu. Kada kau bayar, beri tempo sebulan. 50.000 tadi kada kau bayar, kita beriakan 50.000. Nah, masuk di dalam hadis ini, hasabahullah hisaban yasira. Jadi kada ditentukan besarnya hutang. Harus 1 juta hanya masuk kada, walaupun 5 rupiah masuk. Man anzara mu'siran aw tarakalahu hasabahullah hisaban yasira. Ini betulak belakang lawan orang gawian mengariditakan. Jauh bedanya dengan orang nang mengariditakan. Walaupun tadi dibolehkan menurut hukum fikih, tapi secara tasawuf menurut anjuran-anjuran agama sangat jauh daripada ihsan, berbuat baik dalam muamalah ini. Dan pada lafaz yang lain, azallahullah tahta zilli arsyih yauma la zilla illa zilluhu. Artinya maka Allah menaunginya di bawah naungan arasnya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di padang mahsyar di mana manusia kepanasan dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang-orang yang berjual beli dengan cara yang mudah yang demikian tadi, dia termasuk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah menaunginya di bawah naungan arasnya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan kana musrifan ala nafsihi husiba falam yujad lahu hasanah faqila lahu hal amilta khairan qad faqala la illa anni kuntu rajulan udayinun nas fa'aqulu li fityani samihul musira wa anzirul mu'sira. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang melampau batas pada dirinya. Artinya melampau batas pada dirinya itu suka melakukan maksiat kepada Allah, suka memperbuat pekerjaan yang munkar. Tungarannya orang yang melampau batas. Nah, laki-laki ini gawiannya selalu maksiat kepada Allah. Di hari kiamat ia dihisap, dipertimbangkan amal baik buruknya, dihitung. Maka tidak didapatkan baginya kebaikan, 0 kebaikan. Lalu ditanyakan kepada laki-laki tadi, apakah kamu pernah berbuat kebaikan? Kenapa dihisap nih 0? Ia menjawab tidak pernah. Maka disuah berbuat baik. Melainkan bahwasanya saya dulu di dunia, artinya seseorang yang menghutangi orang-orang. Tapi di dalam dunia aku ini gawian adalah menghutangi orang.
Lalu saya berkata kepada para pembantuku, murah hatilah kepada orang kaya. Artinya kalau menagih orang kaya baik-baik, jangan kasar, jangan mengganggu orang, jangan menyakiti hati orang. Dan berilah tempo kepada orang yang kesulitan. Kalau orang fakir na ikam tagih, inya kada berduit, tunda, beri waktu. Jangan dipaksa harus bayar ini, disita ini macam-macam. Utang kada bayar, kulkas diangkut ampun orang. Jangan. Orang kaya nang berhutang tagih, tapi baik-baik menagihnya. Kalau orang miskin nang berhutang kada kau bayar, beri tempo. Dan pada lafaz yang lain, watajawazu anil mu'sir. Faqala Allah Ta'ala, nahnu ahaqqu bidzalik minka, fatajawazallahu anhu wa ghafara lahu. Artinya, dan maafkanlah orang yang kesulitan. Orang yang kada kau bayar, maafkan. Nah, jadi itu aja ada kebaikan. Aku menghutangi orang gawian dalam dunia, dan aku suruh orang-orang yang menagih hutang itu baik-baik. Maka Allah berfirman, ujar Tuhan, kami lebih berhak untuk itu daripada kamu. Artinya gawian nikam itu gawian kami aja Tuhan. Pekerjaan nikam itu pekerjaan kami. Memaafkan orang, memudahkan orang, menyenangkan hati orang itu gawian kami aja Tuhan. Maka Allah memaafkannya dan mengampuninya dosa-dosa si laki-laki yang kada pernah berbuat kebaikan tadi. Nah, ini artinya apa? Bahwa perbuatan seperti itu pahalanya luar biasa besarnya. Kenapa? Karena dia berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan atau ibadah-ibadah yang sifatnya kita mencontoh akhlak Allah itu lebih besar nilainya daripada ibadah-ibadah yang menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Misalnya sembahyang sunat 100 rakaat, mana ganalnya pahala lawan memberi orang duit 10.000 rupiah, ganal memberi duit 10.000 rupiah. Sembahyang 100 rakaat umpamanya, lawan memberi makan orang 10 orang, mana ganalnya pahalanya? Ganal memberi makan 10 orang. Karena memberi makan ini termasuk daripada akhlak Allah. Nah, sedangkan sembahyang itu adalah perbuatan seorang hamba pengabdiannya kepada Allah. Jadi amal ibadah nang sifatnya adalah mencontoh akhlak Allah itu lebih besar nilainya. Orang pemurah akhlak Allah. Orangnya pemaaf akhlak Allah. Ini kada ada sembahyang sunat, sembahyang nang fardunya aja, malam kada bangun, kada beribadah. Ada yang saya kong ini malam sama-lamanan suntuk beribadah, siang puasa sunat, sembahyang sunat lengkap, tapi ingkin orangnya, pemalar, pendendam, kada pemaaf. Nah, di akhirat jauh kedudukannya lebih mulia yang pertama tadi. Karena yang pertama itu dia berakhlak dengan akhlaknya Allah, memaafkan itu akhlaknya Allah. Nah, sama halnya lawan contohnya si laki-laki yang tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrada dinaran ila ajalin falahu bikulli yaumin sadaqatun ila ajali fa idza halal ajalu fa anzarahu ba'dahu falahu bikulli yaumin mislu dzalika daini sadaqah. Artinya barang siapa yang menghutangi 1 dinar sampai suatu waktu, seminggu menghutangi umpamanya, maka setiap hari ia mendapat pahala sedekah sampai waktunya. Nah, ini orang menghutangi, asal menghutangi jangan bertambah tadi bayarannya. Menghutangi nang jujur. Kita menghutangi orang 10.000 seminggu. Dalam seminggu itu kita setiap hari dicatat sebagai orang yang bersedekah.
Apabila waktunya sampai lalu ia memberinya tempo setelah itu, waktunya sampai seminggu, kada kau bayar, ditambahnya lagi waktu sebulan aja hanya bayar, maka setiap hari ia mendapat pahala sedekah seperti hutang itu. Hutangnya 10.000, 10.000 tiap hari sama dengan halnya pahala sedekah. Seapa lawasnya kita memberi tempo, semakin banyak kita dapat pahala sedekah, karena memberi tempo hutang tadi kepada orang yang kada mampu membayarnya. Dari ulama salaf terdapat orang yang tidak senang orang yang dihutanginya itu menunaikan membayar hutangnya. Ada ulama-ulama salaf dahulu kada katuju hutang itu dibiari orang. Ada orang bayar hutang, kain aja kan bayar dulu. Kada katuju hutang dibayari orang, kenapa? Karena setiap hari dapat pahala sedekah. Setiap hari dapat pahala sedekah. Jadi kada hakun hutang dibayari orang. Kada samuaan pang kada hakun dibayari. Ada beberapa orang nang kada hakun dibayari. Misalnya 10 nang berhutang lawan kita, berdua nang kita tunda nito. Dan dari ulama salaf terdapat orang yang tidak senang orang yang dihutanginya itu menunaikan membayar hutangnya, karena hadis ini. Sehingga ia seperti orang yang bersedekah dengan seluruh jumlah uang yang dihitungkan, yang dihutangkan pada setiap hari. 10 ekong nang berhutang lawan kita, saya ekong nang kita beri waktu macam itu, tunda, kan kada usah bayar, kain aja. Makin lawas kita memberi tempo, makin banyak pahala sedekah nang diperoleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu ala babil jannati maktuba as-sadaqatu bi 10 amsalha wal qardu bi 18. Artinya saya melihat, ujar Nabi, di atas pintu surga tertulis sedekah itu dengan 10 kali lipat. Kita bersedekah diganda 10 kali lipat. Sedangkan menghutangi itu dengan 18 kalinya. Maka dikatakan mengenai pengertiannya adalah sedekah itu jatuh di tangan orang yang memerlukan dan orang yang tidak memerlukan. Nah, kalau kita bersedekah lawan orang yang memerlukan, itu lebih besar daripada kita menghutangi. Ada orang perlu hendak berhutang lawan kita, itu kita hutangi dapat 18 ganda pahala. Kalau nang perlu nih pang kita beri lebih daripada 18. Nah, kalau kita bersedekah secara umum, bisa bagiakan duitnya sekampungan, itu orang ada nang memerlukan, ada nang kada. Nah, kalau macam itu caranya, lebih baik kita menghutangi nang berhajat tadi, itu jelas. Maka dikatakan mengenai pengertiannya adalah sedekah itu jatuh di tangan orang yang memerlukan dan orang yang tidak memerlukan, dan tidak menanggung kehinaan berhutang kecuali orang yang memerlukan. Nah, sedangkan orang berhutang itu hakun tak ucap berhutang itu kecuali inya perlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang tidak meninggalkan laki-laki yang lain dengan sebab hutang. Ada seseorang ini kada berpisahan lawan si fulan itu, karena si fulan ini ada hutang. Kapan aja diiringinya, sampai ke masjid diiringinya. Bila berdiri juga, duduk juga. Melihat Rasulullah, maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada orang yang menghutangi untuk menghapuskan separuhnya. Jadi Nabi, wahai fulan nang menghutangi, gugurkan separuh lagi suruh laginya bayar, separuhnya beriakan. Maka ia melakukannya. Maka Nabi bersabda kepada orang yang dihutangi, berdirilah lalu berikanlah kepadanya.
Setiap orang yang menjual sesuatu dan ia tinggalkan harganya pada ketika itu dan ia tidak mendesak untuk menuntutnya, maka ia dalam pengertian menghutangi. Kalau kita menjuali orang barang, kita kada kisah duitnya, bila-bila kabayarnya. Nah, termasuk orang nang menghutangi ngarannya. Dan diriwayatkan bahwa Al-Hasanul Basri menjual bagalnya dengan 400 dirham. Betimpo sekian hari hanya dibayari 400 dirham. Ketika ia berhak mendapatkan uang itu, ketika sampai timpunya, pembelinya datang. Pembeli bagal tadi berkata kepada Hasan Basri, murahkanlah wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id itu panggilan Hasan Basri. Ini harinya sampai timpuna hutang bagal lawan pian. Murahiakan pang pada harga semalam. Ia menjawab, Hasan Basri menjawab, telah saya gugurkan daripadamu 100. Nah, semalam kan kita berjual kalau 400, berhubung jam minta murahi, hari ini aku potong 100, 300 saja bayari. Ia berkata lagi kepadanya, pembeli tadi berkata lagi kepada Hasan Basri, berbuat baiklah wahai Abi Sa'id, berbuat baiklah pian lawan ulun. Lalu Hasan Basri menjawab, sungguh saya berikan kepadamu 100 yang lain. Aku potong lagi 100, jadi separuh jadi bayari lagi. Lalu ia menerima dari haknya 200 dirham. Nah, separuh hutang diturunkan, mana menghutangi dimurahi pulang. Maka dikatakan kepadanya, wahai Abu Sa'id, ini separuh harga ngarannya. Asal 400 dipotong 200 jadi separuh. Maka ia menjawab, Hasan Basri tadi, demikianlah ihsan, berbuat baik itu. Dan jika tidak, maka tidak berbuat baik. Dalam sebuah hadis, khudh haqqaka fi kafafi wa afab wafin au ghairi wafin yuhasibka Allah hisaban yasira. Artinya, ambillah hakmu pada kecukupan dan pemeliharaan. Kalau sampai timpu, artinya kita harus menagih hutang. Tagihlah hutang itu secukupnya, jangan melebihi daripada yang ditentukan. Dan pelihara waktu menagih itu, jangan sampai ada menyakiti hati orang nang ditagih. Itu artinya khudh haqqaka fi kafafi wa afab. Sempurna atau tidak sempurna, artinya dibayari orang kah, kada kah, tetap engkau pelihara mulutmu, anggota tubuhmu daripada hal-hal yang menyakiti hati orang yang berhutang itu. Maka Allah akan menghisapmu dengan hisap yang mudah. Nah, ini perilaku ihsan kalau inya bertindak sebagai orang yang menghutangi. Jadi kesimpulannya, kalau kita menghutangi itu, yang perlu kita jaga pertama dalam hal penagihan, jangan melebihi daripada persyaratan harga yang ditentukan. Yang kedua, jangan sampai menagih itu mengganggu atau menyakiti orang. Yang ketiga, dianjurkan dalam menagih itu menurunkan harga daripada yang ditentukan semula. Yang keempat, memberi timpu kepada mereka yang tidak mampu untuk membayarnya. Nah, itu ihsan bagi orang yang bertindak sebagai menghutangi. Yang keempat, dalam pemenuhan hutang. Nah, orang yang berhutang pun mestinya ihsan juga. Bukan hanya nang menghutangi dituntut berbuat baik kepada nang berhutang, tapi si nang berhutang pun dituntut juga oleh agama untuk berbuat baik kepada nang menghutangi. Termasuk berbuat baik padanya adalah baik dalam membayar.
Nah, kalau kita berhutang lawan orang, kita hendak bersifat ihsan, hendak termasuk dalam doanya Rasulullah sahlal qada tadi, baik dalam pembayar, mudah dalam pembayaran. Nah, yang pertama, berbuat baik padanya adalah baik dalam membayar. Kayak apa cara membayar nang berbuat baik itu? Kayak apa caranya kita bayar hutang sekaligus dapat pahala? Demikian itu dengan berjalan kepada pemilik hak. Berjalan kepada pemilik hak. Artinya hutang itu kita nang mengantarakan ke rumahnya atau ke tokonya. Jangan sampai ditagih orang ke rumah. Nah, jadi kalau kita ada duit membayari, kita atarakan ke tempatnya yang mau hutangi itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Jangan menunggu orang menagih. Kita bisa ada tongnya menagih kasih mana sampai timbunya, jangan sampai macam itu. Dan tidak membebaninya untuk berjalan kepadanya minta penunaiannya. Jangan sampai bersikap menghadang orang menagih hanya membayari. Jangan sampai macam itu. Nah, itu sifat yang di luar ihsan, yang bertentangan dengan ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum qada'a. Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dari kalian dalam membayar. Kita berhutang duit 100.000, lalu kita atarakan duitnya ke rumahnya. Kita berhutang duitnya berabit-rabit umpamanya. Nah, kita bayar duitnya nang puga-puga, nang tersusun rapi. Ini termasuk ahsanukum qada. Atau orang menghutangi 100.000 rupiah, kita bayari 110.000, itu termasuk sebaik-baik manusia. Asal jangan berjanji sebelum akad tuh riba kayaknya. Itu riba. Kita berhutang 100.000 sampai sebulan kita bayari, nah 110 kita membayari. Itu termasuk dalam ahsanukum qada, bukan riba. Kenapa? Karena kada ada perjanjian syarat menyarat di dalam akad berhutang sebelumnya. Nah, orang yang ihsan dalam membayar ya macam itu. Berhutang beras umpamanya sebalik seminggu sampai bayarannya beras unus. Nah, ini ahsanukum qada, masuk ihsan dalam membayar hutang. Maka hendaklah ia bersegera kepadanya walaupun sebelum waktunya. Berhutang sebulan temponya, setengah bulan dapat duit, atarakan. Ini ihsan. Berhutang sebulan, 30 hari, 29 hari ada duit, atarakan. Ihsan. Dapat pahala. Dan hendaklah ia menyerahkan sebaik-baik dari apa yang telah disyaratkan atasnya. Jika ia lemah belum mampu, maka hendaklah ia berniat untuk membayarnya manakala ia telah mampu. Sampai sebulan kada kawa membayari, nah niatakan di dalam hati untuk membayar hutang kalau dia mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniddana daina wa huwa yanwi qada'ahu wakkalallahu bihi malaikatan yahfazunahu wa yad'una lahu hatta yaqdiyah. Artinya, barang siapa yang berhutang dengan sesuatu hutang sedangkan ia berniat untuk membayarnya, maka Allah mewakilkan untuknya malaikat yang memeliharanya dan mendoakannya sehingga ia membayar hutangnya. Kalau kita berhutang lawan orang, waktu berhutang tuh kita niat dalam hati ada untuk secepatnya membayari hutang bila ada duitnya. Hanya niatnya baik. Inya berhutang dalam hatinya ada niat, mun aku dapat duit isuk din ku bayari hutang nih.
Nah, bila niatnya macam itu, Allah menyerahkan kepada kita malaikat yang memelihara kita sampai hutang kita itu terlunasi. Malaikat yang memelihara kita, malaikat yang mendoakan kita agar hutang kita itu bisa dilunasi. Asal waktu berhutang itu niatnya baik bahwa akan segera membayar hutang ini. Sekelompok ulama salaf berhutang tanpa ada keperluan karena hadis ini. Banyak ulama-ulama dahulu yang berhutang, niatnya baik supaya termasuk di dalam doa malaikat. Padahal ada perlu kada berhutang, cuma sini sengaja berhutang. Nang ditukarnya kada perlu, cuma sengaja berhutang supaya termasuk doa malaikat. Karena kalau kita berhutang niatnya baik, Allah akan memberikan kita malaikat yang selalu memelihara kita dan mendoakan kita untuk bisa melunasi hutang itu. Manakala pemilik hak itu berkata kasar kepadanya, maka hendaklah ia menyandangnya dan membalasnya dengan lemah lembut. Umpamanya nang mahutang ini kada bersifat ihsan, kasar menagih, bemamai menagih, maka nang dihutang ini orangnya bersifat ihsan. Nah, orang nang ditagih nang bersifat ihsan ini macam apa? Manakala pemilik hak itu berkata kasar kepadanya, maka hendaklah ia menyandangnya, jangan dilawan artinya, dan membalasnya dengan lemah lembut. Wajar kita berhutang disariki orang, wajar kita berhutang dimamai orang, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemilik hutang, orang yang menghutangi beliau itu datang kepada beliau ketika sampai waktunya. Nabi kita ada berhutang, bertimpu sampai waktunya sini kada kaum bayari, sedang beliau belum bisa membayarnya, maka laki-laki itu mulai mengucapkan kata-kata yang keras terhadap Rasulullah. Kasar laki-laki lawan Nabi, karena Nabi kada kaum bayari hutang pada tempo yang ditentukan. Lalu para sahabat bermaksud menindak kepadanya. Sahabat tak mau memukuli lawan ini orang sudah. Maka beliau Nabi kita bersabda, ujar Nabi, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Artinya tinggalkanlah, biarkan nyemama ajar Nabi, karena pemilik hak itu mempunyai hak untuk berkata. Orang yang mau hutang itu wajar saja, Nabi nya bakar-karas, bakasa-kasar karena aku kada kau membayari. Ini orang nang menghutangi nang kada ihsan ngarannya. Manakala beredar perkataan antara orang yang berhutang dan orang yang menghutangi, maka perbuatan baik adalah kecenderungan yang terbanyak kepada orang yang pertengahan. Maksudnya kepada orang yang mempertengahi, kepada orang yang menanggung hutang. Artinya si A menghutangi si B, nah, sampai waktunya si A ini menagih, bakar-karas, si B kada kau bayar. Nah kita nang mendengar ini, kita hendaknya membela kepada orang nang berhutang. Kita nang mendengar nih, nang di tengah nih, kita membela kepada orang nang berhutang itu nang kita bila. Karena orang yang menghutangi itu menghutangi karena kaya, ini menghutangi nyelabihan aja. Sedangkan orang yang berhutang itu berhutang karena memerlukan. Nah jadi kita mesti memihak kepada orang nang berhutang itu. Jadi biar kita umpat berpandir, kita umpat bicara, kita membela orang nang berhutang itu. Kayak apa caranya supaya nang menghutangi ini bisa mengulur waktu? Kayak apa caranya supaya nang menghutangi ini bisa memaafkan, meringankan hutangnya itu? Nah di situ andaknya kita.
Demikian juga semestinya bantuan untuk pembeli itu lebih banyak, karena penjual itu tidak senang kepada barang dagangannya di mana ia mencari lakunya barang itu, sedangkan orang yang membeli itu memerlukannya. Inilah yang terbaik. Nah, kita misal berhadapan dengan calon pembeli dan penjual. Yang bertawaran. Nah, kita mendengar tuh sebaiknya kita umpat pembeli. Ayo Haji Bali halaku sadang hangge sudah to. Jangan dilarangi, nya kasihan ini. Nah, jadi kita umpat bebandir membela orang nang membeli. Jangan kita melawan akan penjual. Jangan melawan akan penjual. Betul murah sudah tuh hari, jangan itu. Kita mesti umpat pembeli. Kecuali orang yang berhutang itu melampau batasnya. Nah, orang yang berhutang ini melampau batas. Ketika itu kamu menolongnya pada mencegahnya dari melampau batas dan menolong pemilik barang. Orang ini hendak berhutang itu, berhutang ini, macam-macam hendak dihutang. Nah, kita ada di situ. Kita tahu bahwa ini orang berhutangnya sudah melampau batas. Nah, kita disuruh memihak kepada pemilik barang. Nah, beri saran pemilik barang, peraya dihutangin itu, nya kada perlu juga anu karena itu. Peraya dihutangi, nya kada tapakai juga itu. Nah, kita umpat pemilik barang. Kalau nang berhutang ini sudah melampau batas hutangnya, artinya berhutang sesuatu nang kada diperluakannya, nang kada ada manfaatnya baginya. Inilah yang terbaik. Kecuali orang yang berhutang itu melampau batas, karena itu kamu menolongnya pada mencegahnya dari melampau batas dan menolong pemilik barang. Ini orang yang berhutang melampau batas ini sudah orang zalim ngarannya. Berhutang melampau batas, berhutang nukar sesuatu barang nang inya kada memerlukan, sedangkan membayarinya kada kelihatan jalannya jalan apa. Orang ini kada kelihatan membayari kayak apa caranya, kayaknya kada ada usaha tertentu. Berhutang banyak, nah kita membela na ampun barang. Ini orang sudah zalim ngarannya. Wani berhutang banyak sedangkan membayarnya cuma apa, kada ada jalannya kelihatan. Nah, kita menangati orang supaya jangan menghutangi, berarti kita menolong kedua-duanya ngarannya. Menolong penjual nang menghutangi, menolong orang nang berbuat kezaliman tadi. Karena Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluma, faqila kaifa nansuruhu zalima, faqala man'uka iyyahu minal zulmi nusratun lahu. Ujar Nabi, tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau dizalimi. Tolonglah orang yang zalim, tolonglah orang yang dizalim. Lalu ditanyakan kepada beliau, bagaimanakah kami menolongnya dalam keadaan zalim? Ya sahabat, wahai Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalim itu wajar aja. Menolong orang zalim macam apa? Maka beliau bersabda, kamu mencegahnya daripada kezaliman itu. Nah, kita berusaha mencegahnya daripada kezaliman itu sudah menolonginya. Misal orang hendak jadi pejabat, orang ini dikenal sudah kada baik akhlaknya, orang sudah dikenal memakan duit rakyat, bercalon jadi pemimpin. Nah, kita wajib menolong inya, wajib mendukung inya. Dengan mendukung inya supaya ini terhindar daripada kezaliman. Kayak apa cara mendukungnya? Dengan kada memilihnya. Itu menolongnya ngarannya. Kalau sudah kita tahu ini pulan macam ini kelakuannya, anak becalon juga, ngurus rumah tangga aja kada biris, nak jadi DPR maginnya kada biris ngurus rakyat. Nah, dukung inya dengan cara kada memilih inya. Nah, maka beliau bersabda, kamu mencegahnya daripada kezaliman itu adalah pertolongan baginya. Nah, jadi itu dimaksud unsur akhaka zaliman au mazluma. Nah, yang kelima daripada ihsan, ia mempasah atau membatalkan jual beli itu.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي